Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Menteri Pertahanan RI memimpin langsung penyegelan perusahaan tambang ilegal di Kabupaten Morowali. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Donggala berunjuk rasa menuntut pembayaran gaji. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap nelayan yang jatuh di perairan Batu Suya. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap nelayan yang jatuh dari kapal di perairan Batu Suya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Nelayan bernama Aldo terjatuh dari kapal saat memancing ikan 4 November lalu. Operasi pencarian yang memasuki hari kedua difokuskan pada lokasi yang diperkirakan korban terjatuh. Pencarian dibagi 3 regu dengan menggunakan perahu karet dan perahu nelayan setempat. Hingga Rabu siang, korban belum ditemukan dan operasi SAR kembali akan terus dilanjutkan. Pihak keluarga berharap agar korban bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan juga mengimbau warga agar berhati-hati saat melaut karena kondisi cuaca buruk akhir-akhir ini melanda wilayah perairan Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Donggala. Hari ini operasi SAR hari kedua. Kami menggerakkan unsur dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menggunakan RBB Speed untuk melaksanakan pencarian di sekitar perairan Donggala. Kami berharap pada masyarakat yang melaksanakan aktivitas di laut belakangan ini supaya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang yang bisa berubah sewaktu-waktu. Sebelumnya, Aldo dilaporkan terjatuh dari kapal akibat cuaca buruk ketika sedang memancing di perairan Batu Suya. Rekan-rekan korban bersama nelayan setempat sempat melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Dari balik tembok pemasyarakatan, sejumlah warga binaan di Sulawesi Tengah turut berkontribusi menguatkan ketahanan pangan nasional. Sepanjang tahun 2025, mereka berhasil mengelola lahan pangan seluas 263.000 meter persegi di berbagai klaster pertanian, peternakan, dan perikanan. Program ini melibatkan lebih dari 200 warga binaan yang tak sekadar menjalani pembinaan, tapi juga produktif menghasilkan komoditas pangan untuk masyarakat. Melalui program pembinaan terpadu dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, para warga binaan telah menghasilkan beragam komoditas. Di antaranya sayuran hampir 18.000 kg, hasil perkebunan 1.000 kg, ikan lebih dari 1.000 kg, dan lebih dari 5.000 bibit ternak. Total nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai 220 juta rupiah. Beberapa warga binaan juga telah melakukan kegiatan dengan arahan kami, yaitu sebanyak 224 warga binaan sudah mengelola lahan pertanian seluas 363 meter persegi di sektor pertanian, peternakan, perikanan secara menyeluruh di seluruh UPT pemasyarakatan, baik dilakukan secara teknik penanaman secara langsung di lahan pertanian, melalui ada yang juga tidak memiliki lahan, melalui media polybag di hidroponik. Seluruhnya terdapat 27 klaster ketahanan pangan yang terbentuk dengan hasil panen selama Januari sampai dengan September ini. Pemberdayaan di bidang pangan ini tidak hanya membuka ruang bagi warga binaan untuk produktif, namun juga menjadi sarana pembelajaran menuju kemandirian ekonomi setelah bebas nanti. Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah menargetkan program ini akan terus berkembang di 13 unit pemasyarakatan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Ketahanan Pangan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.
Ratusan umat Hindu di Kota Palu, Sulawesi Tengah khusyuk dalam upacara melasti Selasa siang. Prosesi ini menjadi bagian awal dari rangkaian Piodalan atau Hari Lahir Pura Agung Wanakerta Jagatnata, pura terbesar di kawasan Indonesia Timur. Upacara digelar di Pantai Dupa Layana Indah, kawasan yang dulu pernah dilanda tsunami 2018. Tempat yang pernah menjadi luka, kini menjelma ruang suci untuk penyucian diri menjelang puncak Piodalan. Melasti dimaknai sebagai simbol pembersihan diri dan alam semesta dari segala energi negatif. Dalam prosesi ini, umat Hindu membawa sesajen dan peralatan suci. Sebagian menggunakan perahu sederhana untuk mengambil air suci atau tirta amerta di tengah laut. Air itu kemudian digunakan untuk menyucikan diri dan benda-benda sakral sebagai lambang pembaharuan spiritual menjelang hari suci pura. Saksikan dari amritam yang kita mohon kepada Dewa Waruna tadi. Harapannya semoga kesentosaan, keseimbangan alam, ya, Buana Agung, alam semesta, dan juga Buana Alit umat Hindu itu tersucikan. Usai melasti, umat Hindu di Sulawesi Tengah akan melaksanakan upacara Piodalan di Pura Agung Wanakerta Jagatnata. Puranya berlokasi di Jalan Jabal Nur, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Piodalan menjadi momen puncak untuk mengungkap rasa syukur, sekaligus mengukuhkan Pura Agung Jagatnata sebagai pusat peradaban dan spiritual umat Hindu di Indonesia Timur. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.